Kita masuk langsung ke indikator 26, manajemen pengetahuan, Bapak Ibu ya, KM, Knowledge Management. Nah, untuk KM atau untuk Knowledge Management ini, Bapak Ibu, untuk manajemen pengetahuan, prosesnya ini apa namanya? Ini ya, kalau bicara secara definisi, ini proses mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan di dalam perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi SPBE. Nah, kita akan lihat secara ruang lingkupnya nih, Bapak Ibu. Oke, secara ruang lingkupnya seperti ini. Jadi dimulai dari perencanaan manajemen pengetahuan yang harus tertuang di dalam peta rencana. Jadi sekali lagi, memang harus sudah ada di dalam peta rencana. Kemudian juga sudah dilakukan sesuai dengan pedoman. Kemudian prosesnya ada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan, serta muatannya. Nah, muatannya itu berupa pengalaman dan juga pengetahuan. Di mana pengalaman dan pengetahuannya di dalam proses SPBE. Seperti itu. Skala penerapannya sebagian atau seluruh unit kerja. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan nih, Bapak Ibu nih, ya, yang pertama jelas harus ada peta rencana. Yang kedua jelas sesuai dengan pedoman, gitu kan. Nah, kemudian selain harus sesuai dengan pedoman juga harus dicatat juga nih prosesnya udah semua belum, gitu kan. Nah, proses KM-nya itu udah didefinisiin Bapak Ibu. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, alih pengetahuan. Nah, itu adalah proses manajemen pengetahuan. Jadi nggak usah kita merujuk kepada rujukan-rujukan lain. Jadi kita bisa fokus kepada proses manajemen pengetahuan rujukan yang ini, gitu ya. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan. Seperti itu. Dan untuk muatannya sendiri, nah untuk manajemen pengetahuan masing-masing PPD Bapak Ibu kan tentunya sangat beragam ya, dan kadang-kadang kan punya satu kekhasan ya. Misalkan antar Pemda sendiri aja kan pasti punya kekhasan ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, local wisdomnya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya satu pengetahuan yang sangat baik juga untuk diabadikan ya Bapak Ibu ya, dan masuk ke dalam sistem apa namanya, manajemen pengetahuan ini gitu. Nah, namun untuk agar apa namanya, tidak terlalu meluas gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sih kami apa namanya, membatasi seperti itu ya, bahwa pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing IPPD Bapak Ibu sekalian itu hanya yang terkait dengan proses SPBE saja. Itu Bapak Ibu kira-kira. Berikutnya, nah ini referensi penerapan manajemen pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa referensi yang digunakan nih Bapak Ibu. Nah, ini ada konsep juga nih tentang KM, tentang manajemen pengetahuan. Tadi kan untuk siklusnya sudah didiskusikan ya Bapak Ibu ya, dimulai dari tadi pengumpulan, kemudian pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta alih pengetahuan. Jadi seperti itu untuk siklusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga apa namanya, untuk manajemen pengetahuan SPBE. Nah, di sini apa namanya, kami merekomendasikan adanya satu struktur Bapak Ibu untuk mengelola manajemen pengetahuan SPBE di masing-masing IPPD Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ini berupa satu struktur formal yang nantinya terintegrasi dalam satu tim koordinator SPBE seperti itu. Nah, jadi dimulai dari komite pengarah manajemen pengetahuan, kemudian di bawahnya ada koordinator pelaksana, gitu ya, manajemen pengetahuan. Kemudian ada pengelola proses, pengelola teknis, perencanaan, evaluasi, dan pelatihan. Gitu. Nah, mengelola teknis berarti nanti yang menjadi support, gitu ya Bapak Ibu ya. Tim aplikasinya gimana, tim infranya gimana. Kalau perencanaan, evaluasi, dan pelatihan, ya itu berarti perencanaan dan juga pelatihan dan pengembangan SDM-nya. Itu siapa-siapa saja. Nah, serta yang paling penting itu adalah pengelola proses manajemen pengetahuannya. Jadi COP Bapak Ibu. Nah, COP ini Community of Practice gitu ya.
Jadi komunitas praktisi atau community of practice COP, SPBE 1, SPBE 2, dan seterusnya. Nah, ini SPBE SBB-nya mana-mana aja ya, kita lihat aja dari seluruh indikator SPBE Bapak Ibu. Indikator 1 apa sih? Kebijakan arsitektur. Ya udah, berarti COP 1 kebijakan arsitektur, siapa orang-orangnya, gitu kan? Nah, kemudian COP SPBE 2 indikator 2 berapa? Siapa-siapa orangnya, gitu. Nah, ini pembagiannya terserah Bapak Ibu gitu. Bisa per indikator, bisa per domain, bisa per aspek, gitu ya. Dan ini juga sebenarnya ini berupa satu rekomendasi dari Menpan, dari kami, agar memudahkan Bapak Ibu di dalam proses pelaksanaan manajemen pengetahuan ini. Seperti itu. Baik, kemudian untuk levelingnya ini masih mirip-mirip ya, Bapak Ibu ya. Nah, hanya saja untuk di level 3, selain dia memang sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku, mereka juga memuat serangkaian proses manajemen pengetahuan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan serta alih pengetahuan. Seperti itu. Jadi di sini yang berbeda itu prosesnya, Bapak Ibu ya, untuk mencapai level 3 itu prosesnya berbeda-beda. Seperti itu. Untuk level 4 sendiri, nah di sini diharapkan Bapak Ibu telah melaksanakan proses manajemen pengetahuan dengan bantuan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Nah ini ya, ini juga yang sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Nah diharapkan nih Bapak Ibu melaksanakannya itu dengan menggunakan bantuan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Sistem KM gitu ya Bapak Ibu ya. Sistem KM-nya Bapak Ibu sudah tersedia gitu masing-masing PPD Bapak Ibu. Dan tentunya telah dilakukan, selain digunakan juga telah dilakukan review, evaluasi, dan level 5 itu adalah tindak lanjut dari review evaluasi tersebut. Ini contoh peta rencana. Jadi untuk peta rencana sendiri sebenarnya secara umum relatif bentuknya sama ya Bapak Ibu ya. Ada program kerjanya, kemudian ada kegiatannya, ada PIC-nya, dan ada tahunnya. Nah biasanya sih di sini untuk peta rencana kita susunnya dalam 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Begitu. Berikutnya